Hari ini harusnya itu gue berada di kapal pesiar guys, kerja dan kerja. Karena hari ini tepat banget tanggal 23 gue sudah join di kapal pesiar Symphony of the Seas guys. Tapi tidak tahu kenapa gue masih di sini. Ya karena gue nolaknya. Nah, di video kali ini gue bakalan sedikit berbagi tentang CV dan surat lamaran kerja ke kapal pesiar. Dan gue bakalan juga memberikan tipsnya buat kalian yang mengurus dokumen-dokumen yang lainnya ya. Nah, buat kalian nih yang pengen tahu bagaimana sih caranya membuat surat lamaran kerja ke kapal pesiar dan CV-nya itu bagaimana, di sini gue sudah dapatkan dari blogspot yang namanya Rosa ya, Rosa dari Gianyar Bali Indonesia. Dari sekian contoh yang gue cari di Google, inilah yang gue rasa bagus dan mudah dipahami. Kalau kalian lihat di sini ada surat lamaran kerjanya, simple banget tuh, Royal Caribbean Cruise Line, dan kalian juga bisa baca nanti semuanya di sini. Dan blogspot ini, alamat blogspot si Rosa ini gue bakalan cantumkan di kolom komentar. Dear Sir Madam, I would like to apply bla bla bla, dan di sini sudah dicantumkan I enclose here with some copy to you for consideration ya. Di sini hal-hal yang dicantumkan telah ini ya, seperti copy sertifikat of SMK Denpasar. Jadi dia juga mencantumkan sertifikat, kurikulum vitae, KTP dan foto, dan di sini sertifikat Hotel Dwipa. Jadi ini bisa kalian buat dan contoh, kalau kalian mau juga silakan ya. Dan langsung saja di sini to the point-nya, your faithfully Ketut Suryawan, ini sebagai contoh aja ya. Dan di sini juga ada kurikulum vitae-nya seperti ini, dan usahakan kalau kalian dilihat dari sini, ini tanda titik duanya agak tidak beraturan ya. Jadi kalau kalian ingin membuatnya secara rapi, kalian bisa gunakan tombol tab ya, tab gitu ya. Jadi kalian atur, oh di sini baru kalian pakai titik dua, setelah itu enter, tab lagi gitu ya, biar rapi. Kalau kalian menulis surat lamaran dan kurikulum vitae, usahakan jangan disingkat-singkat ya. Seperti ini nih, DOB ini date of birth sebenarnya ya, dan juga di sini TLP, telepon gitu ya, jangan disingkat-singkat. Dan usahakan juga huruf awalnya itu besar. Seperti ini ya, contohnya di sini head, tingginya hanya itu usahakan huruf besar biar kelihatan rapi. Ini salah satu contoh surat lamaran dan CV yang gue dapatkan di blogspotnya Rosa. Dan working experience juga perlu banget kalian mencantumkan agar yang interview kalian bisa tahu, wah kalian ini kerja di mana saja gitu ya. Tahunnya juga perlu diisi dan berapa lama kalian di sana, seperti itu. Dulu di sini gue share aja, dulu gue melamarnya tuh pakai tulis tangan guys. Begini ceritanya, dulu kan gue melamar di Agent Ratu, seingat gue ya, seingat gue Agent Ratu, dan gue sudah membuat CV ya, sudah membuat CV dan surat lamaran gue serahkan di sana dan ditolak. Ditolak, tidak tahu kenapa. Dan si front office-nya tuh memberikan salah satu contoh surat lamaran dan CV-nya kayak gimana, dan gue dikasih, dan mereka bilang pakai tulis tangan. Wow, greget banget ya, pakai tulis tangan. Dan gue buat langsung di agentnya, tulis tangan bla 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 bla, akhirnya selesai. Dan tulis tangan itu pun jangan sampai ada yang salah, biar kalian itu kelihatan lebih rapi dan bersih. Kalau ada yang salah kan kelihatan jelek banget ya, ternoda banget. Apalagi kalian pakai stipo atau pakai tempelan kertas itu, kalian tulis lagi ulang, jelek banget guys ya. Usahakan kalian nulisnya tuh yang benar dan yang rapi. Jadi seperti itu ya. Waktu dulu gue di Agent Ratu, kalau nggak salah ya, seingat gue pakai tulis tangan. Dan di sini tips gue buat kalian ya, tips gue buat kalian, kalau kalian ke agent itu, sebelum kalian ke agent, pastikan kalian tahu dulu nomor telepon di agent tersebut. Kalian telepon dulu di sana. Misalnya kalian menanyakan apa,
seperti ini ya, surat lamaran misalnya, tanyakan apakah surat lamaran ini tulis tangan atau bisa diketik. Nah, kalau misalnya tulis tangan, kalian tanyakan lagi, apakah dari pihak agen memberikan contoh surat lamaran untuk kerja kapal pesiar? Kalau mereka memberikannya, alangkah baiknya kalian ambil aja fotokopinya, kalian buat ya. Jadi untuk selanjutnya itu kalian bisa menyerahkan saja biar tidak bolak-balik gitu loh ya. Kalau mereka bisa ngirim lewat email, alangkah bagusnya. Kalau enggak ya kalian harus ke agennya ya. Dan itu saran dari gue ya. Sebelum kalian ke agen, telepon dulu apa yang kalian mau tanyakan. Telepon dulu biar kalian tidak bolak-balik. Karena pengalaman gue itu adalah ketika dulu itu gue sempet ke agen, dan ke agen aja tanpa nelpon dulu, gue ke agen dulu dan gue sempat menanyakan salah satu informasi ya, informasi tentang pembuatan dokumen. Ternyata setelah sampai di agen, ternyata gue bisa memperpanjang dokumen itu di wilayah gue ya, di Buleleng. Kalau nggak salah itu paspor ya, kalau nggak salah di imigrasi waktu itu gue sempat ke sana. Nah, itulah jeleknya gue dulu tanpa nelpon dulu sebelum ke agen. Saran dari gue, tips dari gue ya, kalian harus nelpon dulu ke agen sebelum kalian ke sana. Misalnya agen di Bali gitu loh ya. Dan untuk masalah dokumen-dokumen yang lainnya, di sini tips aja buat kalian para new hire biar kalian itu tidak capek bolak-balik. Nah, untuk masalah dokumen yang lainnya itu biasanya itu mereka itu memerlukan semua data kalian guys, asli maupun fotokopi. Jadi kalian bisa kumpulkan dulu data kalian seperti KTP, akte kelahiran, kartu keluarga, surat nikah misalnya, terus pengalaman kerja kalian, ijazah kalian SD, SMP, SMA, dan apalah itu tentang kalian semuanya kalian kumpulkan. Lebih baik kalian fotokopi itu semua sebanyak ya 20 aja lah, 20 biar tidak kurang tidak lebih, itu udah pas banget 20 lembar ya, 20 pieces. Kalian kumpulkan semua itu jadi satu, agar nanti kalau di agen untuk pembuatan dokumen-dokumen yang lainnya kalian bisa ambil salah satunya. Misalnya perlunya apa, misalnya akte kelahiran, kartu keluarga, kalian tinggal ambil aja, oh kartu keluarga satu, ini satu. Dan juga kalau kalian ke agen itu kalian bawa yang aslinya, karena dulu sempet UPAUY disuruh mengumpulkan data aslinya waktu membuat dokumen-dokumen kapal pesiar. Data aslinya juga dibawa, kartu keluarga, semuanya data asli tentang kalian semua dibawa saja, lebih amannya begitu. Dan jangan lupa kalian jangan sampai hilangkan itu. Dan buat kalian yang bermasalah dengan nama kalian, misalnya di akte kelahiran kalian namanya isi I dan di KTP kalian nggak isi I, kalau namanya tuh beda-beda di setiap data kalian, lebih baik kalian rubah dulu sebelum kalian membuat dokumen, karena itu sangat-sangat bermasalah banget kalau kalian paksakan dengan dokumen-dokumen kalian itu dengan nama-nama yang berbeda. Kalian paksakan dan pada ujung-ujungnya kalian bakalan disuruh buat lagi. Itu saja sih sebenarnya tips dari gue ya. Dan jangan lupa telepon dulu agennya sebelum kalian di sana, buat rumah kalian yang jauh dari tempat agennya. Jangan asal-asalan ke sana tiba-tiba kalian disuruh pulang lagi, kan percuma guys. Jadi itu saja untuk masalah CV dan surat lamaran kerjanya dan tipsnya, semoga berguna. Semoga kalian betah kerja di kapal pesiar.